Kok ada tulangnya loh Mas? Ya, Oh iya benar ada tulangnya, iya benar. Oke, ruku segini, coba. Maksimal, segitu saja. Sholatnya gimana tuh jadinya? Ya, kalau sholat ya Segitu semampunya. Aku kadang paling begini. Iya. Sujud bisa tapi? Kalau sujud bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa diizinkan oleh Allah untuk bisa berjumpa secara langsung yang ada di studio dan juga bisa menjumpai pemirsa yang ada di rumah. Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 28, A'udzubillahi artinya, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi ketika hujan kita harus bersyukur alhamdulillah hujan. Untuk itu tema kita adalah bila hujan bersyukurlah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita sangat bagus, bila hujan bersyukurlah. Memang itu sudah banyak para alim ulama, sahabat Nabi juga menceritakan bahwa kalau ada hujan kita diajarkan untuk bersyukur, kemudian diajarkan untuk berdoa pada waktu hujan itu lebat. Karena memang dalam Quran sudah diceritakan bahwa hujan itu rahmat. Ya. Semuanya udah pada tahu kan Bu? Ya. Tapi siapa yang kalau kehujanan malah gerutu? Hampir semuanya pasti. Gak sengaja ya Ustaz, karena udah terbiasa melakukan itu. Iya. Jadi kebanyakan itu kita yang muslim itu menggerutu kalau ada hujan. Ya. Nah itu jangan. Karena namanya hujan itu sudah sewajarnya datang dari Allah Ta'ala ya. Bumi dulu itu tandus, diturunkanlah air oleh Allah Ta'ala sehingga muncullah tumbuh-tumbuhan, muncullah hewan dan sebagainya itu. Itu disitulah rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya banyak sekali menceritakan bahwa pada waktu hujan itu doa diijabahnya lebih kuat. Ya, lebih gampang oleh Allah Ta'ala. Makanya bersyukur, tapi kenyataannya kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya jarang sekali bersyukur pada waktu hujan. Kenyataannya kalau hujan kita ngeluh. Aduh hujan, loh kok aduh hujan. Gimana ini karena hujan, gimana ini karena hujan. Udah jalan aja, bismillah. Karena siapa tahu memang di antara rahmat itulah Allah memberikan kepada kita, amin. Ya. Amin. Harusnya seperti itu, nggak usah ngeluh. Kadang gimana? Kok kamu pilek kenapa? Ini kemarin kena hujan. Loh rahmat itu kok jadi pilek gimana sih? Bukan. Yang pengen disalahin tahu. hujan. Iya yang disalahin hujan. Bukan itu. Pileknya itu karena di otaknya seseorang, saya nggak mau bilang kita, saya nggak ikut-ikutan ya gitu. Di otaknya kita itu seringnya pikirannya panas, suuzon, emosi dan sebagainya. Kena hujan ya sudah sini meler langsung. Ya itu sebenarnya rahmat dikasih tahu bahwa sebenarnya otak kita itu bukan kita ding, otaknya mereka itu perlu didinginkan sebenarnya salah satunya itu. Nggak boleh batuk kenapa? Karena kemarin kehujanan, nggak boleh juga seperti itu. Padahal hampir semua saudara kita begitu. Menyalahkan hujan malah. Padahal tema kita itu bila hujan bersyukurlah itu udah tahu. Hujan itu disertai rahmat Allah Ta'ala sebenarnya. Betul. Kalau banjir itu karena tingkah pola manusia itu sendiri. Iya, kalau hujan beda. Seperti itu. Nah, di sini harus kita ketahui bahwasanya kita harus memahami bahwa hal-hal yang kelihatannya kecil ini kita harus perhatikan. Karena pada waktu kita menggerutu, pasti Ibu pernah bahkan sering menggerutu pada waktu hujan. Kalau sudah menggerutu pada waktu hujan, padahal kan sering diceritakan para ustadz itu yang ceramah itu kalau hujan berdoalah karena rahmat Allah itu sangat besar gini ya.
Tapi ya denger, ya, bener ya. Pas prakteknya pulang pengajian hujan. Hujan. Gitu. Nah, itu nggerutu. Nah, biasanya kalau udah nggerutu itu sebenarnya dengan tidak sengaja kita itu menyalahkan Allah. Kenapa harus diturunkan hujan ya Allah? Nah, Ya itu Allah. maksudnya. Ketika hujannya diambil baru deh. Baru menggerutu nanti, lagi. gerutu lagi, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum gitu. Padahal air minum itu diambil sama juragan air minum itu loh. Ya. Iya. Iya. Kan iya. Makanya kita nggak boleh menggerutu, ya harus belajar dari situ. Dari hal yang kecil kita harus belajar. Pandai bersyukur. Sebenarnya orang diberikan sakit oleh Allah Ta'ala harus disyukuri juga. Tapi disyukuri bahwa Allah itu masih sayang sama kita. Kemudian kita cari. Kenapa Allah memberikan sakit kepada saya? Baru disyukuri. Nah disinilah kita cari lagi. Sehingga disitulah ada ilmu. Jadi enggak kita nggerutu, enggak kita seperti ini. Makanya di sini juga kita menyediakan tempat siapa yang ingin berkeluh kesah tentang apa yang dirasa atau sakitnya, bersama-sama kita meruntut lagi ke atasnya, ke sebelumnya. Tingkah polanya seperti apa, akhlaknya seperti apa, perlu dibenahi seperti apa, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Dan kembali kami yakin bahwa ketika Ustadz mendoakan, bukan kesembuhan itu tujuan utamanya, tapi adalah kembali ke jalan Allahnya. Itu yang utama, tapi sembuhnya itu bonusnya. Ustadz ya? Bonus ya. Oke, segera kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di sini untuk berkeluh kesah, mencari solusi bersama Ustadz Danu. Silakan. Geser sini Mas. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakim dari Kuningan, Jawa Barat. Rakim, saya Hakim. Rakim. Iya, saya Hakim. Jangan-jangan kita kembar ya Mas. Kenapa Mas Rakim? Ini saya sakit. Pakai mic. Sakit pinggang kayaknya pan udah setahun lebih. Kenapa? Nggak tahu. Hamil, kemarin sampai sakit pinggang. Enggak. Oh enggak, ya enggak lah orang laki-laki. Pakai dijawab. Jadi pinggang sakit. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Awalnya kenapa? Awalnya sih pinggang biasa, pakai berobat ke apotek. Awalnya pinggang biasa maksudnya? Sakit pinggang biasa maksudnya, sakit Awalnya pinggang biasa. sakit pinggang. Iya sakit pinggang. Terus beli obat? Beli obat, udah Terus? sehat. Gitu. Tapi malah kesini malah makin parah. Gitu. Ke dokter udah? Udah berapa kali. Sebentar. Udah ke dokter, diperiksa, geser sedikit. Terus? Kata dokter, kata ada urat kejetit. Katanya. Orang titit, udah. Terus udah diterapi? Udah diterapi tapi masih tetap aja. Selama 1 tahun ini? Iya. Terus? Sama duduk saya nggak bisa kuat lama. Sama jongkok nggak bisa, kalau meruku nggak bisa. Coba, nggak bisa banget. Coba. Maksimal gimana? Nggak bisa. Segitu aja? Maaf ya, maaf. Gak apa-apa sebetulnya. Kok ada tulangnya loh Mas? Oh iya benar ada tulangnya, iya benar. Oke, ruku segini, coba. Maksimal, segitu saja. Sholatnya gimana tuh jadinya? Ya, kalau sholat ya Segitu semampunya. Aku kadang-kadang paling begini. Iya. Sujud bisa tapi? Kalau sujud bisa. Duduk itu coba. Duduk. Kalau mau sujud ceritanya, lagi sholat ceritanya. Nggak bisa langsung, nggak bisa langsung. Gak bisa langsung, jadi pelan sekali gitu. Nggak. Yuk naik lagi. Oke. Selain ke dokter, selain di terapi selama 1 tahun ini. Tukang urut udah. Udah berapa tukang urut ya beda-beda udah. Tapi masih tetap aja kayak gini-gini juga. Terus ke orang pintar juga. Nah, eta ta. Kurang pintar. Selama 1 tahun ini kurang pintar berapa kali? 2 kali. Ke dokter berapa kali? Ke dokter lebih dari 5 kali. 5 kali. Karena tidak ada perubahan, akhirnya ke orang pintar. Ke tukang urut dulu, baru ke tukang orang pintar. Ke orang pintar. Iya. Kata dokter urat kejepit. Iya. Kata tukang urut? Iya katanya urat kejepit juga. Kata orang pintar apa? Katanya ada kiriman katanya. Kiriman? Iya.
dari orang katanya. Kiriman apa Kang? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus diapain sama orang pinternya? Sama orang pinter beda-beda soalnya Kang. Ya coba yang pertama. Yang pertama ada yang ininya saya ditekan-tekan sampai sakit. Perutnya Iya. ditekan-tekan perut. Iya ditekan perut sampai sakit saya. Terus sembuh nggak? Enggak. Jadi nambah dong. Punggung Nambah. sakit, perut sakit Iya. jadinya. Oke, terus nggak dikasih apa-apa. Enggak. Oke, yang kedua. Yang kedua ya dikasih air Kasih putih. Air putih. Nggak dikasih apa-apa gitu. Enggak. Sembuh. Enggak. Dosa. Dosa. Dosanya iya, sembuhnya hentenya. Kerjaannya tapi sekarang masih bisa. Enggak bisa. Diem di rumah aja. Karena nggak bisa keluar. duduk lama. Nggak Iya. bisa- Berdiri lama, pilih berdiri, pilih duduk. Pilih berdiri. Berdiri lebih enak. Iya. Kalau duduk, lebih enggak ini. duduk Ini lebih tuh sakit. enak di kursi atau duduk di bawah? Enak di kursi. Di kursi. Iya. Itu mah tuh bisa sebetulnya jaga warung sambil duduk sambil berdiri. Ngangkat-ngangkat barangnya. Oh, angkat-angkat iya. barangnya. Enggak bisa. Istri udah punya? Istrinya minta cerai. Kapan? Kapan? Ya. Kapan istri minta cerainya? Waktu sakit. Lagi sakit? Belum 1 sampai 1 tahun? Baru pisah. Ada anaknya Kang Rakim? Gak ada. Menikah sudah berapa lama? 3 tahun lebih. 3 tahun belum ada anak. Udah sakit, ditinggal sama istri. Alasannya apa Cenah? Nggak bisa nafkahin lahir batin. Ditinggal aja gitu. Udah resmi cerai? Belum, baru minta. Kapan? Ya bulan-bulan kemarin. Kang Rakimnya nggak mau berpisah. Tadinya sih nggak mau saya pertahanin, tapi dianya tetap aja minta SMS sama telepon, minta ditalak lewat SMS aja nggak apa-apa katanya. Ya udah saya talak lewat SMS, talak 1. Dulu menikah resmi? Resmi. Kawin itu negara. KUA. Tercatat. Berarti harus ada proses pengadilan agama juga ya? Belum tapi? Belum. Nggak mau tapi ya? Enggak. Mudah-mudahan itu ada jalannya lagi. Diketuk hatinya lagi istri ya. Menerima apa adanya. Udah. Ini sama ini tuh sakit kan Pak. Ya. Sekarang sakitnya punggung iya. Punggung iya sama ini. Itu sakit. sisa yang ditekan sama orang pintar itu bukan? Bukan, ini baru-baru ini ada kali sebulan ini sakitnya makin ke atas gitu. Sesek. Sesek. Setelah atau sebelum istri minta cerai? Setelah istri Minta cerai. pisah. Oke. Selain itu apalagi yang dirasa akhir-akhir ini? Sama ini apa batuk sama tenggorokan sakit. Kalau minum apa-apa itu sakit di tenggorokan. Tenggorokannya oke. Iya. Hari ini yang dirasa punggung masih. Punggung. Perut iya. Iya. Sesak juga iya. Iya. Oke. Jangan kurang pintar lagi atuh ah. Ya, mudah-mudahan sih jangan. Tahu dong itu dosanya dosa besar. Iya. Jangan sampai harta benda nggak punya, sakit iya, dosa banyak, masuk neraka. Eta mah sengsaranya juga dunia akhirat atuh Kang. Ya. Gak apa-apa di dunia gak banyak harta. Tapi akhirat masuk surga. Entong sengsara sini, sengsara sana. Ya, janji. Iya, saya Beneran. janji beneran. Ya. Mau ketemu Ustadz dan mau apa? Ya sama sekalian saya minta dikeluarin dulu pernah pasang susu waktu masih bujangan. Pernah pasang susu? Iya. Di mana? Di daerah Tasik. Iya, di badannya bagian mana? Di sini kalau nggak salah. Untuk apa? Tadinya sih untuk usaha gitu biar pada resep ke saya gitu. Oh iya. Kang Ibu siapa yang pasang susu ke depan sini sekalian? Ada?
Ada? Takutnya masih ada. Hah? Orang Ibu Sunda bilang itu enggak loh. Ustadz. Hah? Orang Sunda tuh di dapurnya ada susuk. Apa itu susu? Itu buat masak. Oh, serok. Namanya tuh susuk. Serok. Sutil. Hah? Sutil. Sutil. Oh. Sutil. Orang Sunda Sutil. tuh sutil nyebutnya susuk. Ya sutil. Jadi mau ibu masang susuk, susuk di dia. Ya. Tapi kalau misal ada, ya kalau malu ke depan, aminin saja. Amin aja. Emang bapak-bapak ada yang pakai susuk? Ada di belakang tuh. Ada? Ngaku. Susuk untuk apa, Pak? Coba sebentar. Alhamdulillah nih, pengakuan itu, Boleh, Bapak ke depan. Pak sini Pak. Ini awal yang bagus ya dengan mengakui gitu ya. Iya, seneng saya, nggak apa-apa. Nggak usah malu, santai aja. Sini. Siapa namanya? Rahman. Hah? Rahman. Rahman. Pak Rahman. Pak Rahman pakai susuk juga pernah? Pernah Pak. Kapan? Waktu tahun 94. 94. Iya. Dipasang di mana? Di sini sama di sini. Sama. Iya. Untuk apa dulu? Ya, saya dulu kurang tahu Pak Ustadz. Ah. Cuma saya dulu ikutin bengkel hati Pak Ustadz ya. Saya sering tiap hari rutin ikutin. Nah kesini saya ke orang bisa pengen dikeluarin. Nah dimandiin, depanin kembang sama daun kelor ya. Atau nambah lagi udah pasang Iya. susuk. Nah terus gitu Pak Ustadz yang terakhir tuh saya ada orang ngasih tahu dia dipanggil ke rumah katanya apa namanya itu diambil katanya. Saya diambil di situ tapi begitu ini saya nggak percaya gini. Kok dulu saya masangnya kok emas, kok sekarang timbulnya kayak bling-bling gitu. Pak ini bener apa enggak? Saya bilang gitu Dulu kan. emas tuh beneran emas sih Emas digituin. ya di sini. Pak Ustadz nanya belum dijawab. Iya. Buat apa susuknya? Saya kurang tahu tuh kakak saya yang bawa waktu masih SMP lah. Nurut aja gitu. Iya nurut aja. Oh, diajak gitu ceritanya. Iya, dia- SMP. Iya. Ya udah. Ya saya pengen dikeluarin Pak Ustadz sekalian. Karena saya beberapa tiga orang itu terakhir itu saya nggak percaya. Karena itu yang diinin itu emas kok keluarnya bling-bling kayak gitu. Saya ngomong, Susuknya musrik, dikeluarinya pakai iya mandi-mandi. Pak yang musrik bener lagi, aja atuh. saya bilang gitu. Kenapa? Sesak Sesek banget aja. Udah. Dua nih. Makanya tak suruh ke depan langsung. Cak. Yuk kita doa. Bapak namanya siapa? Rahman Apa? Mas Rahman. dan Rakim. Rahman. Sama Rahman dan Rakim. Rakim. Kok persis ya? Aduh. Ya sudah. Sana deh. Mas Rahman, Mas Rakim. Aminkan doa saya ya. Aminkan doa saya serius. Mas Rakim, serius dengarkan doa saya. Mas Rahman, aminkan doa saya. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar jika di dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, dimohonkan kepada Mas Rahman dan Mas Rakim tersebut agar ilmu-ilmu musyrik agar engkau lepaskan dari tubuhnya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Mas Rahman dan Rakim tersebut disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa beliau ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Ampunilah dosa dan kesalahan Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim banyak sekali ilmu-ilmu musyrik ya Allah,
Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik dari dalam tubuhnya beliau ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya banyak sekali kerajaan jin yang menyerang Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim banyak sekali ilmu sihir, ilmu santet dan ilmu teluh ya Allah, dari orang-orang berbuat zalim pada mereka ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuh Mas Rahman dan Mas Rahim ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Dan kau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau balas mereka sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Rahman dan Mas Rakim banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ilmu dari orang tua tersebut musyrik, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa musyrik orang tua Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuh mereka ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika dalam tubuh Mas Rahman dan Mas Rakim banyak sekali amalan-amalan, di mana amalan-amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah.